Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah mau mengucapkan permohonan maaf karena seharusnya tadi Ustazah menyampaikan kisi-kisi kepada kalian, tapi qadarullah Ustazah sedang ada kegiatan di luar, jadi Ustazah hanya bisa men-sharekan saja melalui Ustazah Sunarti ya. Tapi Ustazah tetap akan memberikan hak kalian untuk mendapatkan penjelasan kembali ya. Ini sifatnya review ya, materi-materi yang sudah pernah kalian kerjakan ya. Nah, untuk kisi-kisi ini seperti biasa soalnya 25. Bentuk soalnya agak divariasi kembali. Kalau untuk pilihan ganda itu seperti yang di PH ya. Ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan. Tapi untuk PTS kali ini ada soal isian, jawaban singkat, dan juga esai yang jawabannya bisa banyak. Nah, itu variasinya ya. Jadi ini Ustazah akan mengambil beberapa soal dari PTS kemarin. Jadi coba disimak kembali kisi-kisi yang sudah Ustazah sharekan pada saat PH itu dimurojaah kembali ya. Nih kita mulai dari materi yang akan Ustazah keluarkan pada saat PTS itu materi teks tanggapan dan juga materi teks cerita inspirasi yang bagian awal ya, yang pernah sudah Ustazah sampaikan kepada kalian. Nah, seperti yang kalian ketahui, Ustazah akan memberikan kisi-kisi ini, langsung Ustazah tuliskan nomor soalnya. Jadi kita lihat di yang pertama ini. Jadi nanti ada sebuah soal, kalian menentukan kalimat yang mendukung itu yang mana dari pilihan gandanya. Nah, nih nanti kalian cari kalimat yang mendukung itu yang mana dari pilihan A, B, C, dan D. Terus selanjutnya untuk soal nomor 2, kalau tadi yang mendukung, sekarang kalian cari di pilihan ganda yang A, B, C, D itu yang menentang, yang tidak setuju ya. Lalu kalau yang soal nomor 3-nya argumen kontra, berarti argumen ini pendapat yang tidak mendukung ya, yang tidak mendukung dari pernyataan yang ada di pilihan gandanya. Lalu kalau argumen yang pro berarti dia yang bersifatnya mendukung. Ini ya, nomor 1, 2, 3, dan 4 ini terkait dengan argumen pro dan kontra, mendukung atau tidak mendukung ya. Jadi lihat, cek nomor soalnya ini untuk pilihan ganda. Lalu disajikan sebuah kutipan teks ya, kalian dapat mengisi kalimat rumpang. Jadi maksudnya kalimat rumpang itu kalian mengisi di dalam kalimat itu ada yang titik-titik yang harus diisi pakai konjungsi. Konjungsi itu artinya adalah kata hubung, misalnya karena, dan. Jadi harus disesuaikan dengan kalimatnya yang pas, yang menggunakan konjungsi apa. Itu soal nomor 5. Lalu untuk soal nomor 6, nah akan disajikan sebuah susunan kalimat. Kalian menentukan kalimat mana aja yang merupakan pujian yang baik. Kalau tidak salah soal nomor 6 ini yang Ustazah ambil dari soal PH. Jadi diingat-ingat ya, soal PH-nya itu benar semua atau tidak tuh materinya kalian. Ya. Lanjut nomor 7. Tetap dikasih sebuah kutipan teks tanggapan, kalian menentukan tanggapan yang positif, yang tanggapan yang bagus ya. Lalu selanjutnya kalian dapat menentukan hal yang perlu diperhatikan. Nah, nanti ada sebuah pilihan ganda, kalian memilih bagian awal mana sih, bagian apa sih yang perlu diperhatikan kalau mau mengemukakan pendapat, tanggapan itu yang seperti apa yang perlu kita perhatikan. Nah, lalu nomor 9-nya kalian disajikan sebuah ilustrasi. Jadi kalian dapat menentukan pujian yang tepat dari ilustrasi yang Ustazah tuliskan di situ. Lalu kalian dapat menentukan tanggapan persetujuan. Nah, maksudnya apa? Nanti ada sebuah kalimat, kalian menentukan tuh yang mana sih yang merupakan kalimat persetujuan dari soal tersebut. Ya,
Semua soal itu hanya Ustazah bolak-balik aja nak. Semuanya sudah Ustazah bagikan kepada kalian. Lalu untuk soal nomor 11, kalian dapat menentukan kalimat kritik. Nah, ini lagi ya. Kalimat kritik itu mengomentari apa yang kalian lihat atau apa yang kalian baca. Pilih tuh dari A, B, C, dan D-nya ya. Yang benar-benar merupakan kalimat kritik yang membangun supaya orang tersebut atau pembahasannya bisa lebih baik lagi. Lanjut, 4.3 menyimpulkan. Nah, kalian akan disajikan sebuah kutipan, lalu kalian bisa menentukan simpulan apa yang kalian dapatkan ketika sudah membaca sebuah teks tanggapan itu. Itu untuk soal nomor 12. Soal nomor 13, nah ini sudah masuk ke teks cerita inspirasi. Ya, nah ini kalian dapat menentukan pengertiannya. Pengertian teks cerita inspirasi itu apa sih? Nah, itu kalian merojaah tuh pengertiannya apa untuk soal nomor 13 ya. Terus lagi disajikan sebuah kutipan teks, kalian dapat menentukan makna empati dengan tepat. Jangan lupa cek di buku paket ataupun kalian boleh browsing apa itu empati, contohnya apa itu simpati, contohnya apa itu kepedulian, contohnya apa itu kepedulian pribadi kalau tidak salah ya, ada di buku paket. Cek semuanya. Jangan lupa contoh-contohnya ya. Jadi nanti akan Ustazah kasih kutipan, kalian menentukan makna empati apa yang terdapat dari teks tersebut ya. Jadi kalian harus bisa membedakan tuh antara empati, simpati, kepedulian pribadi. Ya. Soal nomor 14. Soal nomor 15-nya, loh mana nomor 15-nya ya? 15. Di skip ya nomor 15 ya. Nah, nomor 16-nya ini. Nomor 15 itu sama aja. Pertanyaannya seputar teks cerita inspirasi. Nah, ini soal nomor 16, 17, dan 18 itu untuk penjodohan. Ya, jadi kalian harus ingat tuh jenis-jenis teks narasi itu ada apa aja. Ada teks narasi informatif, ada di buku paket, ada teks figuratif, dan ada teks narasi sugestif. Nah, itu dibaca tuh pengertiannya apa. Ya, jangan sampai lupa. Lalu untuk nomor 19 dan 20-nya disajikan sebuah pernyataan, kalian dapat menentukan ungkapan empati, simpati, kepedulian dengan tepat. Nah, nanti ada Ustazah kasihkan pernyataan. Jadi kalian menentukan benar atau salah nggak sih pernyataan tersebut sesuai dengan jawabannya itu. Kalau benar ya jawab benar, kalau salah ya jawab salah. Ya. Terus 21, 22 ini untuk soal isian. Ya, jawaban singkat. Ya. Terus nomor 23, 24, 25 ini jawaban esai. Nanti di situ akan Ustazah sajikan sebuah kutipan, kalian menentukan jawabannya dari kutipan tersebut setelah kalian baca. Ya, mungkin itu nak. Oh ini nomor 15-nya ternyata di sini. Nah, nomor 15-nya itu untuk menyimpulkan. Jadi kalian itu harus mengetahui langkah-langkah menyimpulkan teks itu. Jadi langkah awal mau menyimpulkan teks itu ngapain dulu sih? Nah, ingat tuh apa tahap awal ya untuk pilihan gandanya. Nah, itu saja sih nak. Yang penting kalian dibaca-baca lagi buku-buku paketnya dan materi yang Ustazah sharekan nanti di classroom ini. Mohon dipelajari, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai di atas KKM. Ingat, KKM Bahasa Indonesia adalah 75. Ustazah berharap kalian belajar benar-benar supaya bisa membantu nilai kalian di PTS-nya. Ya, di atas 75 semua KKM-nya ya. Oke, nilainya. Oke, syukron dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.